Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-24 tahun liturgi A. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Heru Samaji SCY, Kor dari lingkungan Barbara, Tata Laksana dari lingkungan Petrus II dan lingkungan Yohanes Pemandi. Sekarang, marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Diawali dengan menyanyikan lagu pembukaan dari buku Mada Bakti nomor 169. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudariku yang terkasih, intensi misa pada pagi ini dimohon oleh keluarga Franz Ginting mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga pengalaman iman yang dialaminya menjadi peneguh bagi iman mereka. Kita juga berdoa bersama keluarga B. Halim Gani yang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk ulang tahun bagi Yohanes Agung Endika Setiadini yang ke-39 dan Brigita Stevi Valegata Dekeko Gani ke-32. Semoga mereka diberkati dengan kesehatan, sukses dalam pekerjaan, serta mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam membina keluarga sesuai iman Kristiani. Kita juga berdoa bersama keluarga Leonardus Arianto yang mengucap syukur atas kelahiran anak dalam keluarga ini, Regina Angel Gloriana, dan mohon kesehatan selalu. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang. Bersama keluarga Dwi Haryono mendoakan arwah adik Justina Risti Susilaningsih 100 hari yang lalu dan Ibu Bernadetta Suparmi 2 tahun yang lalu. Bersama keluarga Astria Jiwang mendoakan arwah Papa Opa Antonius Mansur Jiwang 6 bulan yang lalu. Mendoakan Papa Andreas Yani Heri Japri yang berpulang 1 tahun yang lalu. Dan bersama keluarga Leonardus Arianto mendoakan arwah Ibu Teresia Suyanti dan Nenek Ambara. Bersama Elizabeth dan keluarga mendoakan arwah orang tua dalam keluarga ini, Maria Duma Purba 16 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Dan juga bersama keluarga besar Bapak Dohari Sain mendoakan Ibu Safarudin Rasid dan Joko Wibisono. Semoga saudara-saudari yang telah berpulang mendapatkan kerahiman Tuhan
dan berbahagia di surga bersama para kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa situasi yang membuat kita tidak bisa melihat dengan jelas sesuatu. Sebab itu antara lain, ketika antara mata kita dengan yang kita lihat ada yang menghalangi, membuat kita tidak bisa melihat. Sebab yang lain adalah kalau yang kita lihat itu terlalu dekat dengan mata, menjadi malah tidak kelihatan. Hal ini membuat kita lalu menilai secara keliru karena melihat secara keliru. Hal yang demikian juga sering terjadi ketika kita melihat orang lain. Ada penghalang yang membuat kita salah melihat, lalu salah menilai. Gara-gara salah menilai ini, lalu kita juga berperilaku, memperlakukan, bertindak secara keliru kepada banyak orang sekitar kita. Untuk hal-hal yang demikian, mari pada awal perayaan ini kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon, berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling memaafkan, saling mengampuni satu terhadap yang lain. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Dendam kusumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia memohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kusumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup, dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendam sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau akan mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap
batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
kepadamu sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Bapak saya dulu adalah seorang guru. Kalau dia sedang memberi ujian kepada murid-muridnya, dia membawa hasil ujian ke rumah. Saya sebagai anaknya diminta membantu. Yang bagian pilihan ganda, saya diminta memberi nilai. Caranya sangat mudah, hitung salahnya, lalu diberi nilai. Maka saya lalu menghitung salahnya berapa, kemudian saya bisa memberi angka berapa untuk setiap anak. Saudara-saudariku, hal yang seperti ini sering kita lakukan satu sama lain di antara kita. Ketika kita menilai orang lain, yang kita lihat lebih dahulu apanya? Salahnya dulu, lalu kita menilai orang itu. Maka sering terjadi ada orang-orang yang mendapatkan penilaian berdasarkan kesalahannya. Dan itu melekat cukup lama, diterapkan kepada dia sangat panjang. Kalau kita membaca nama orang itu, atau nama orang itu disebut, yang teringat pertama kali adalah kesalahannya. Seringkali dikatakan bahwa pada diri manusia terletak ketidaksempurnaan. Tetapi kita tidak boleh menyamakan manusia dengan kesalahannya. Manusia itu lebih besar dari kesalahannya. Mengapa kita bisa mengatasi kesalahan yang kita pernah lakukan? Karena kita lebih besar daripada kesalahan kita. Maka saudara-saudariku, mestinya berbekal dari yang sudah benar yang ada pada diri kita, kita bisa memperbaiki yang masih salah. Maka kita harus memberi kepada setiap orang yang kita temukan sedang bersalah kemungkinan untuk memperbaiki diri. Karena apa? Berbekal dari yang sudah benar, orang itu bisa memperbaiki yang masih salah. Kadang-kadang kita terkendala untuk memberi maaf atau ampun kepada yang lain. Kendalanya adalah begini, kita mesti bersikap adil. Kita kadang berkata begitu. Adil itu artinya memberi penghargaan kepada yang sudah baik, menghukum kepada yang salah. Tetapi hari ini kita diundang melalui sabda Tuhan, kita diajak untuk naik satu level lebih tinggi. Keadilan yang diminta Tuhan adalah keadilan dengan cinta kasih. Apa itu artinya? Kita sebenarnya sepantasnya dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi Dia tidak menghukum kita. Dia memilih untuk mengampuni. Itulah keadilan yang diwarnai oleh cinta kasih. Seorang anak berbuat kesalahan, pantas dihukum oleh orang tuanya. Tapi orang tuanya memilih untuk tidak menghukum, tetapi memaafkan sambil membantu memperbaiki diri. Inilah keadilan yang dilandasi oleh cinta kasih. Kita menyebutnya sebagai belas kasih. Nah, saudara-saudariku, Petrus di dalam bacaan Injil merasa bahwa mengampuni 7 kali itu sudah sangat banyak. Kita barangkali dua kali itu sudah sangat banyak. Jangan sampai yang ketiga ya. Yang ketiga tidak ada maaf lagi. Tapi belas kasih itu mengampuni tidak hanya 2 kali, tidak hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7. Manusia, kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Maka manusia itu lebih besar daripada kesalahannya. Maka tidak tepatlah kalau kita memandang orang dari yang kecil, dari seluruh manusia yang lebih besar itu. Dia lebih besar daripada kesalahannya. Maka yang mesti kita lihat adalah yang lebih besar, si manusia itu. Banyak orang yang menerima perlakuan yang seperti ini, yaitu belas kasih. Dia mampu mengatasi kesalahannya yang kecil itu, lalu menjadi lebih baik.
Saudara-saudariku, suatu hari saya ketemu dengan teman SMP saya dulu, seorang ibu sekarang dengan 2 anak. Saya diajak mampir ke rumahnya, maka saya mampir. Ketika saya mampir, saya diterima di ruang tamu. Lalu si teman saya tadi masuk ke dalam, kayaknya nyiapkan minuman deh sama snack gitu ya. Lalu saya di situ sendirian. Saya lihat kamar tamu itu berantakan. Koran di sana sini, ada pakaian kotor tergantung, di lantai ada macam-macam mainan, berantakan semua. Maka sembari si teman saya tadi menyiapkan minum, saya tata majalah, koran, saya letakkan di tempatnya. Dia keluar, gak usah buat apa-apa, katanya, itu urusan saya. Kamu duduk aja, nanti tak buatin minum, kita ngobrol, katanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sendiri, secara jujur, kadang kedapatan batin kita berantakan, seperti kamar tamu teman saya tadi. Ketika Tuhan datang bertamu pada kita dan ingin ikut menata, kita malah mengatakan, gak usah ikut campur, saya yang akan melakukan sendiri. Saudara-saudariku, kita perlu membangun sebuah keberanian, membiarkan Tuhan hadir dalam hidup kita, menjadi tamu agung kita yang ikut mengatur, menata batin kita. Tidak usah menunggu sampai 70 kali 7, tetapi 1 kali pengampunan Tuhan yang kita terima sudah cukup bagi kita untuk membuka diri bagi Dia, menerimanya, menata hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, pada kesempatan ini kita akan memberkati para pengurus paguyuban orang tua terberkati atau OTD. Apa yang melatar belakangi ini? Pertama, berdasarkan statistik paroki kita, ada lebih dari 600 jiwa yang usianya sudah 56 tahun ke atas. Rasanya kita membutuhkan wadah bagi mereka ini untuk bisa berhidup bersama, saling membantu dan saling menolong, saling memperhatikan. Juga untuk saling meneguhkan, apalagi sudah mulai persiapan untuk pensiun dan lain sebagainya. Dan juga masih ada yang sudah lebih dari 60-70 tahun yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Maka rasanya tepat kalau kita membentuk suatu paguyuban, yaitu orang tua terberkati. Dan supaya semuanya bisa berjalan baik, tentu dibutuhkan kepengurusan dan juga aturan main dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekarang sudah terbentuk kepengurusan orang tua terberkati di paroki kita, dan semoga ini menjadi wadah bagi orang-orang yang sudah 56 tahun ke atas untuk menjadi tempat mereka saling berdialog, saling berbicara, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Untuk itu, para calon pengurus komunitas lansia orang tua terberkati Paroki San Frades dipersilakan berdiri. Ibu bapak, saudara-saudari, apakah ibu bapak, saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci sebagai pengurus komunitas lansia orang tua diberkati Paroki San Frades dengan ikhlas dan tulus hati? Kalau demikian, ucapkanlah janji kesetiaan Bapak dan Ibu di hadapan Allah dan seluruh umat.
Para umat sekalian, telah kita dengar kesediaan dan ikrar para calon menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudara kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus komunitas lansia orang tua diberkati ini. Dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudaraku terkasih, Allah itu setia. Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara, dan menolong, melindungi saudara terhadap segala bencana atau gangguan dan pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat, saya meneguhkan saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sekarang kita semua bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, Kristus bersabda, ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita umat-Nya yang telah mengalami kasih Allah membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pejuang hak asasi manusia, ya Bapa, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang terakar dalam hati mereka sendiri.
Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi. Ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah. Ya Bapa, semoga kami belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama keluarga Leonardus Arianto atas kelahiran anak Regina Angel Gloriana. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudari yang berulang tahun, Yohanes Agung Endika Setiadini, Brigita Stevi Valegata Dikeko Gani, dan kami juga mengucap syukur bersama keluarga Frans Ginting atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga semua rahmat yang telah dialami saudara-saudari kami ini meneguhkan iman mereka dan selalu mendorong untuk selalu dekat hanya denganmu. Allah, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami, manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami, menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli. Benedetto ti accolgi, Signore, che ci si compie dinanzi a te. Kasih
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami hunjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, yang secara khusus kami doakan pada kesempatan ini. Justina Risti Susilaningsih, Ibu Bernadetta Suparmi, Antonius Mansur Jiwang, Andreas Yeni Heri Japri, Ibu Teresia Suyanti, Nenek Ambara, Maria Duma Purba, Mamanda Safarudin Rasid, Adinda Joko Wibisono. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan doa syukur, juga pujian, dan segala harapan kita dengan menyanyikan doa yang Kristus ajarkan kepada kita.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Il sacramento ricevuto con la bocca sia accolto con purezza del nostro spirito. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya keluarga, masyarakat yang lebih rukun dan damai dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Pasangan Mikael Jeffrey Antonius, putra dari Antonius Suyanto dan Halimah, dari lingkungan Fransiskus, Paroki Santo Petrus Kenten, Palembang, dengan pasangannya Yohana Valois Jennifer, putri dari Hasan dan Artanti, dari lingkungan Bernadette, Paroki Santo Petrus Kenten, Palembang. Misa perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023 di Paroki San Frades. 2. Pasangan Raymond Kenny Pang, putra dari Yakobus Pang dan Bernadette Makmurwati Multi, dari lingkungan Santo Timotius II, Paroki Santo Yakobus, Kelapa Gading, Jakarta, dengan pasangannya Monica Griselda Livinus, putri dari Bonifacius Beni Livinus, dan Clara V. F. Sri Muljati Halim, warga lingkungan Agustinus. Misa perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2023 di Gereja Roh Kudus Katedral Denpasar, Bali. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Misa syukur penyegaran janji nikah. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang Bapak dan Ibu Pasutri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Juni, Juli, Agustus, dan September untuk hadir dalam misa kudus penyegaran janji nikah yang akan dilakukan pada tanggal 24 September pukul 8 pagi. PIC Mikael dan Sophia. 3. Olahraga yoga. Komunitas Ibu Paroki mengajak semua wanita di paroki untuk menjalin kebersamaan dan keakraban dengan berolahraga yoga bersama yang diadakan setiap hari Minggu pukul 2 sore di Balai Paroki. PIC Kartini dan Tika. 4. Undangan seminar dan katekese umat. 1. Katedral Santa Maria Palembang bersama komunitas Santo Thomas Jakarta menyelenggarakan seminar pada tanggal 29 September di Gereja Katedral Santa Maria dengan tema Kalau Allah Panggil, Kita Pulang Kemana? 2. Paroki Hati Kudus mengundang seminar keluarga pada tanggal 1 Oktober di Gereja Hati Kudus dengan tema Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. 3. Paroki Santo Yosef mengundang katekesi umat
pada tanggal 10 dan 11 Oktober di Gereja Santo Yosef dengan tema Surga, Neraka, Api Pencucian, dan Indulgensi. Informasi kegiatan dapat dibaca di spanduk yang terpasang. 5. Informasi peserta didik baru. Sekolah-sekolah Katolik yang bernaung di bawah Yayasan Palembang, Xaverius Palembang, TK, SD, SMP Xaverius 3, SMA Xaverius 1, SMA Xaverius 3, SMA Xaverius 4, Yayasan Mardiwiata, SMP Xaverius 1, Yayasan Santo Lois, SMA Xaverius 2, telah membuka penerimaan peserta didik baru. Informasi dapat dibaca di spanduk yang terpasang. 6. Serta semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 7. Saresehan komunitas orang tua diberkati. Mengingatkan kembali bagi peserta yang akan mengikuti saresehan setelah misa hari Minggu tanggal 17 September, para peserta diminta untuk berkumpul di balai paroki. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pengumuman telah kami sampaikan. Tetap setia menjalankan protokol kesehatan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Terima kasih secara khusus kepada semua yang melayani liturgi dengan sangat baik. Semoga semua yang telah kita persembahkan dengan ketulusan hati menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.